Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bianca Nugraha, ini nomor 17 Untuk soal yang pertama, sebutkan komponen gardu induk beserta fungsinya. Yang pertama ada trafo, berfungsi mentransformasikan daya listrik dengan merubah besaran tegangannya, sedangkan frekuensinya tetap. Transformator juga berfungsi untuk pengaturan tegangan. Yang kedua ada NGR, komponen yang dipasang antara titik trafo dengan pentanahan, berfungsi untuk memperkecil arus gangguan yang terjadi. Diperlukan proteksi yang praktis dan biayanya tidak terlalu mahal, karena karakteristik relay dipengaruhi oleh sistem pentanahan netral. Berikutnya ada sirkuit breaker, adalah pemutus yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik dalam keadaan berbeban. Selanjutnya ada disconnecting switch adalah peralatan pemisah yang berfungsi untuk memisahkan rangkaian listrik dalam keadaan tidak berbeban. Selanjutnya ada lighting arrestor, berfungsi untuk melindungi peralatan listrik di gardu induk dari tegangan lebih akibat terjadinya sambaran petir pada kawat transmisi maupun disebabkan oleh surya hubung. Selanjutnya ada CC, berfungsi untuk merubah besaran arus dari arus yang besar ke arus yang kecil atau memperkecil arus listrik pada sistem tenaga listrik menjadi arus untuk sistem pengukuran dan proteksi. Selanjutnya ada PP, berfungsi untuk merubah besaran dengan tegangan dan tegangan tinggi ke tegangan rendah atau memperkecil besaran tegangan listrik pada tegangan sistem tenaga listrik menjadi besaran tegangan untuk pengukuran dan proteksi. Selanjutnya ada rel busbar sebagai titik pertemuan atau hubungan antara transformator daya serta komponen listrik lainnya. Selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana cara pengendalian tekanan medan elektrik pada tegangan tinggi? Yang pertama, menata bagian peralatan agar membentuk susunan elektroda sedemikian rupa hingga tekanan medan pada sistem isolasi berkurang. Selanjutnya, membuat elektroda perata tegangan yang berfungsi untuk meratakan distribusi tegangan pada sistem isolasi. Soal nomor 3. Bagaimana sistem pendingin pada peralatan tekanan tinggi? Diketahui beberapa jenis sistem pendingin yang dapat digunakan. Trafo kecil cukup meradiasikan semua panas yang timbul pada tangki atau pelindung luar. Seiring dengan meningkatnya ukuran dan rating daya transformator, pertambahan panas juga meningkat dengan kecepatan yang tidak bisa dilalui oleh kemampuan tangki untuk menghilangkan panas. Maka diperlukan ditambahkan peralatan lain seperti tabung radiator atau pada tangki. Transformator rating daya yang lebih tinggi lagi sangatlah tidak ekonomis jika hanya mengandalkan konveksi, sehingga perlu dilakukan proses konveksi panas dengan cara dipanaskan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan peralatan seperti pompa minyak, air, dan kipas angin. Soal nomor 4. Bagaimana penyambungan kabel tegangan tinggi? Yang pertama, sambungan antara saluran dengan sebuah alat. Pada sambungan antara saluran dengan suatu alat, umumnya dilakukan dengan menggunakan suatu kabel pada ujungnya kabel yang kemudian dijepit pada klem motor berupa baut dan mur penjepit. Selanjutnya, sambungan antara saluran dengan saluran. Pada sambungan antara saluran dengan saluran, misalnya antara kabel dengan kabel, umumnya dilakukan dengan menggunakan pipa penyambung. Pekerjaan penyambungan kabel tegangan tinggi memerlukan ketelitian dan kebersihan dalam pelaksanaannya pada saluran tinggi listrik yang terbuka, baik tegangan rendah maupun tegangan tinggi. Penyambungan atau pencabangan umumnya dilakukan dengan klem khusus. Klem ini ada yang menggunakan cara pengikatan dengan mur dan baut. Ada pula yang menggunakan cara penjepitan dengan tekanan yang dalam berbahasa Inggris disebut compression joint. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud ionisasi, deionisasi, dan emisi? Ionisasi merupakan suatu proses mengubah molekul atau atom menjadi ion dengan mengurangi atau menambah partikel bermuatan seperti elektron lainnya. Selanjutnya ada deionisasi, dikenal sebagai metode untuk pemurnian air. Dalam metode ini, resin pertukaran ion khusus menghilangkan anion dan kation yang ada dalam air dengan hidronium dan ion hidroksida. Hasilnya adalah air deionisasi. Emisi adalah zat atau energi atau komponen lainnya yang dapat dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk atau dimasukkannya ke dalam udara yang mempunyai atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Soal nomor 6. Bagaimana proses terjadinya corona dan bagaimana cara penanganannya? Bila ada dua elektroda yang penampangnya kecil dibandingkan jarak antara kedua elektroda tersebut diberi tegangan bolak-balik, maka akan terjadi fenomena corona. Adanya ionisasi dalam udara yaitu terjadi
kehilangan elektron dari molekul udara, maka molekul netral di udara bebas mendapatkan energi foton yang cukup dan besarnya melebihi energi yang diperlukan untuk membebaskan elektron dari molekul gas atau udara. Berikutnya adalah cara penanganannya. Isi gas udara dengan gas pita silikon sel silikon. Kesenjangan udara bisa ditingkatkan atau diganti dengan isolator backslide. Ganti terminasi dan sambungan yang rusak pada konduktor. Haluskan pinggiran yang kasar atau tajam. Gunakan cincin corona. Gunakan pita semikonduktif dan screening metalik untuk membentuk permukaan konduktif bulat. Nomor 7. Sebutkan jenis-jenis pemutus daya dan bagaimana cara kerjanya. Yang pertama ada MCB. Terdapat dua jenis pengaman yaitu secara termis dan elektromagnetis. Termis berfungsi untuk mengamankan arus beban lebih, sedangkan pengaman elektromagnetis berfungsi untuk pengamanan jika terjadi hubung singkat. Yang berikutnya ada MCCB atau Mole Circuit Breaker. MCCB merupakan salah satu alat pengaman yang dalam proses operasinya mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengaman dan sebagai alat untuk penghubung. Jika dilihat dari segi pengaman, maka MCCB dapat berfungsi sebagai pengaman gangguan arus hubung singkat atau arus beban lebih. Pada jenis tertentu, pengaman ini mempunyai kemampuan khusus yang dapat diatur sesuai dengan keinginan. Berikutnya ada ICB atau Air Circuit Breaker, merupakan jenis circuit breaker dengan sarana pemadam busur api berupa udara. ICB dapat digunakan pada tekanan rendah dan tekanan menengah. Udara pada tekanan ruang atmosfer digunakan sebagai peredam busur api yang timbul akibat proses switching maupun gangguan. Berikutnya ada OCB atau Oil Circuit Breaker, adalah jenis CB yang menggunakan minyak sebagai sarana pemadam busur api yang timbul saat terjadi gangguan. Bila terjadi busur api dalam minyak, maka minyak yang dekat busur api berubah menjadi uap minyak dan busur api akan dikelilingi oleh gelembung-gelembung uap minyak gas. Berikutnya adalah VCB, yaitu memiliki ruang hampa udara untuk memadamkan busur api. Pada saat CB terbuka, sehingga dapat mengisolir hubungan setelah bunga api terjadi. Akibat gangguan atau sengaja dilepas, salah satu tipe CB adalah recloser. Recloser hampa udara dibuat untuk memutuskan dan menyambungkan kembali arus bolak-balik pada rangkaian secara otomatis pada saat melakukan pengesetan besaran waktu sebelumnya atau pada saat recloser dalam keadaan terputus yang kesekian kalinya. Maka recloser akan terkunci sehingga recloser akan dikembalikan pada posisi semula secara manual. Berikutnya adalah SV6 atau sulfur circuit breaker adalah pemutus rangkaian yang menggunakan gas SF6 sebagai sarana pemadam busur api. Gas SF6 merupakan gas berat yang mempunyai sifat dielektrik dan sifat memadamkan busur api yang baik sekali. Prinsip pemadam busur apinya adalah gas SF6 ditiupkan sepanjang busur api. Gas ini akan mengambil panas dan busur api tersebut dan akhirnya padam. Untuk soal berikutnya nomor 8, sebutkan jenis konduktor telanjang dan kegunaannya. Yang pertama ada ACSR, merupakan hantaran udara yang pada umumnya digunakan untuk menghantarkan arus pada tegangan 500 kV atau pada 150 kV jika dari pusat pembangkit, gardu induk, atau gardu distribusi. Berikutnya adalah kabel XLPI, tegangan menengah atau hantaran udara dapat digunakan untuk menghantarkan arus dengan tegangan 6-30 kV dari gardu induk atau gardu distribusi ke subdistribusi atau gardu konsumen seperti industri. Berikutnya adalah XLPE dan kabel PVC. Tegangan rendah dapat digunakan untuk menghantarkan arus dengan tegangan 500 kV dari gardu subdistribusi ke pelanggan. Agar energi listrik yang diproduksi di pusat-pusat pembangkit dapat dinikmati atau dikonsumsi, kabel mempunyai fungsi atau peran yang sangat vital. Tanpa kabel, energi listrik yang diproduksi pusat-pusat pembangkit tidak dapat sampai ke pelanggan. Untuk soal nomor 9, jelaskan ciri-ciri dari kabel tegangan tinggi. Kabel tegangan tinggi berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari tegangan tinggi hasil induksi sekunder koil ke busi. Tegangan yang dialirkan 15 kV sampai 30 kV. Kabel tegangan tinggi terdiri dari tembaga yang diisolasi dengan karet silikon. Karena arus yang mengalir tegangannya sangat tinggi, maka isolatornya sangat tebal. Saat listrik mengalir di sekelilingi kabel, timbul medan magnet
pada kabel tembaga medan magnet cukup besar sehingga mengganggu gelombang radio. Guna mengatasi hal tersebut, maka kabel tegangan tinggi terbuat dari serat karbon. Kabel tegangan tinggi tidak boleh diikat menjadi satu, sebab adanya medan magnet saat ada aliran listrik pada kabel tegangan tinggi dapat menyebabkan induksi pada kabel yang berdekatan, sehingga terjadi aliran listrik juga pada kabel yang berdekatan. Kondisi ini sering disebut mutual induction. Bila tegangan akibat mutual induction cukup besar, maka akan terjadi percikan api pada busi. Percikan ini terjadi tidak sesuai dengan firing order, sehingga akan terjadi kesalahan pembakaran. Guna menghindari hal tersebut, maka dibuat pemisah kabel tegangan tinggi dari penutup distributor menuju busi. Untuk kabel busi yang panjang perlu pemisah lebih dari satu jarak pemisah. Satu dengan yang lainnya kurang lebih 30 cm dan tidak boleh berpotongan. Konektor busi dengan kabel tegangan tinggi merupakan bagian yang sering menimbulkan masalah pada sistem pengapian. Bila konektor kurang rapat, akan menyebabkan sambungan panas dan menjadi korosi. Tahanan meningkat dan mengurangi tegangan tinggi dari koil yang disalurkan ke busi. Desain konektor busi mempengaruhi usia pemakaian konektor. Semakin baik desain, maka semakin panjang usia pemakaian. Itu berikutnya soal nomor 10, yaitu apa kegunaan arrester kawat tanah pada tegangan tinggi. Arrester adalah sebuah alat yang berfungsi menstabilkan tegangan arus listrik saat terjadi lonjakan, sehingga mampu melindungi berbagai peralatan elektronik dari kerusakan akibat lonjakan tegangan. Tegangan surge adalah tegangan yang tiba-tiba sangat besar sehingga dapat merusak peralatan listrik jika melebihi toleransi alat. Tegangan surge ini dapat terjadi akibat adanya putus sambung dari sebuah tenaga listrik yang mempunyai daya besar, dan akibatnya dari adanya sambaran petir. Kerusakan ini dapat dicegah dengan sebuah prinsip kerja arrester. Berikutnya adalah kegunaan kawat tanah. Adalah media untuk melindungi kawat dari sambaran petir. Kawat ini dipasang di atas kawat fasa dengan sudut perlindungan sekecil mungkin, karena dianggap petir menyebar dari atas kawat. Namun jika dari samping, maka dapat mengakibatkan kawat fasa tersambar dan dapat mengakibatkan terjadinya gangguan. Kawat pada tower tension dipegang oleh tension clamp, sedangkan pada tower suspension dipegang oleh suspension clamp. Pada tension clamp, jumper menghubungkan pada tower agar arus putih dapat dibuang lewat tower. Untuk keperluan perbaikan mutu pertanahan, maka dari kawat jumper ini ditambahkan kawat lagi menuju ke tanah yang kemudian dihubungkan dengan kawat pentanahan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.